Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan dalam senantiasa berkat dan lindungan Tuhan. Untuk mata pelajaran IPS kita kelas 8, kita akan lanjutkan materi kita, tapi sebelumnya di-subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk kali ini kita akan bahas tema 1, kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Dalam pertemuan yang lalu kita telah bahas di poin B, pemanfaatan sumber daya alam, dan pada kali ini kita lanjut di C, sumber daya manusia. Bangsa Indonesia memiliki modal penting dalam pembangunan. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 210 juta merupakan potensi penting dalam pembangunan. Kunci penting untuk mengelola sumber daya adalah meningkatkan kualitas. Kita mulai yang pertama, bagaimana kualitas sumber daya manusia Indonesia? Kualitas sumber daya manusia di Indonesia mempengaruhi terhadap kemajuan sebuah bangsa. Cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan terhadap penduduknya. Jumlah penduduk yang besar juga tidak selalu menguntungkan jika tidak diimbangi dengan kualitas dan produktivitas. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang besar harus diikuti oleh kualitas dan produktivitasnya yang tinggi. Kualitas sumber daya manusia dapat dinilai dengan menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh United Nations Development Program atau UNDP, sebuah organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index HDI. Human Development Report HDR mengelompokkan negara di dunia menjadi 4 kelompok. Kelompok negara berperingkat sangat tinggi atau very high human development antara 1 sampai 47. Tinggi high human development antara 48 sampai 94. Sedang medium human development antara 94 sampai 141. Dan rendah low human development antara 142 sampai 187. Nah, ini adalah gambar indeks pembangunan manusia 2018 se-Asia Tenggara menurut data UNDP. Dan gambar ini adalah dari sumber Kemendikbud tahun 2020. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 2014 dan pada tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat 108 atau termasuk dalam kelompok sedang. Peringkat ini masih sama dengan peringkat tahun 2012. Peringkat tersebut didasarkan atas beberapa komponen penilaian, yaitu usia harapan hidup penduduk Indonesia mencapai 70,8 tahun. Rata-rata lama sekolah mencapai 7,5 tahun. Rata-rata lama sekolah yang diharapkan 12,7 tahun. Pendapatan nasional kasar PNK mencapai 8.970 dolar US. Kualitas sumber daya manusia Indonesia pada saat ini dibarengi juga dengan adanya bonus demografi, yang dimana kondisi masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada masyarakat berusia non-produktif. Kondisi ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang berusia produktif untuk meningkatkan kualitasnya dalam mendapatkan finansial untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya.
pengelolaan finansial yang dilakukan dengan baik oleh masyarakat berproduktif bermanfaat untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan hidup, serta pemanfaatan sumber daya sebagai amunisi untuk pembentukan dan penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten, kompetitif, dan berintegritas dalam menghadapi persaingan di era globalisasi dan pasar bebas. Kualitas sumber daya manusia dapat ditentukan dengan pendidikan, agama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan masyarakat generasi muda. Karena kita masih di yang kedua, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Inilah gambar jenis-jenis pekerjaan. Berbagai jenis pekerjaan pada gambar di atas menunjukkan keberagaman mata pencarian masyarakat Indonesia. Setiap jenis pekerjaan memerlukan kualitas manusia atau sumber daya manusia yang kuat. Untuk memperkuat daya saing bangsa, sumber daya manusia Indonesia perlu terus ditingkatkan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kita akan memiliki petani yang hebat, nelayan yang tangguh, wirausaha yang kuat, dan berbagai pekerjaan memiliki daya saing kuat. Pengembangan sumber daya manusia Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Bangsa Indonesia menghadapi tantangan untuk mengatasi ketertinggalan dari negara-negara maju. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia seperti uraian berikut ini. A. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. B. Penguatan peranan agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. C. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntunan atau kebutuhan pasar merupakan faktor keuntungan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. D. Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing yang tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global. Terima kasih, demikianlah materi kita telah selesai. Tetap semangat belajar, Tuhan memberkati kita semua.